Ya, shalom, selamat malam, Bu Rosalin. Ya, selamat malam Pak John. Ya, selamat siang ya, waktu Jerman. Apa Ya, kabar? ya, luar biasa Pak Puji John. Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Ya, Amin. amin. Ya, oke, puji Tuhan. Mana Jerman aman-aman? Aman Pak John. Amin. Ya, Dalam perlindungan Tuhan ya. ya. Haleluya. Tuhan Kita Yesus Tuhan baik. mendung-mendung sekarang di sini Pak John. Oh ya, Mendung lagi. Iya. itu ya. Biasanya bagus ada matahari, ini Tapi sekarang masih enggak jam tetap lagi. jam 14 ya. Oh ya, masih. Oke. Nanti September baru ganti lagi Pak Oke, John. kalau September nanti tolong diinfokan ke kami supaya Iya, iya, iya pasti. waktunya kita bisa menyesuaikan. Iya. Ibu Adici belum masuk ya? Bisa langsung mulai aja, Bu. Belum ada Bu Ya, Adice. Oh iya. Ya, oke. Enggak apa-apa. Shalom, ya, selamat malam shalom. semuanya. Amin. Apa kabar? Ada Luar biasa. sukacita? Amin. Pasti ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di SOMSI LCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, Amin. kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan Yes. tangan. Haleluya. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadiri saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amin. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu Ya. Oke, sebentar saya Ya. berikan ya. Iya. Oke. Oke, ya. Ya. Oke. Susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom Jumat 26 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga pukul 20 di Hong Kong dan pukul 14 PM Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin Tikol, saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, praise and worship, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan 4 doa profetik oleh Bapak Bruri Tikwaru dari Jerman, dan kelima pengumuman oleh Ibu Adice dari Sidoarjo, dan keenam doa berkat Pastor John Sarbunan MA. 7 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di SOMSI LCC di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di malam indah ini, dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkat keanugerah-Mu kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan. Engkau tuntun dan berkati, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord.
Terima kasih Ibu Rosalin. Ya. Tuhan ya. Apa? Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Oke. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang setia yang kita sembah di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Yes, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, bagimu hormat kami, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, 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 bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, hanya bagimu, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Selamanya, bagimu ya Tuhan
Bagimu hormat kami, bagimu pujian kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Bersama-sama kami boleh berkumpul kembali untuk boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di akhir daripada minggu ini. Sepanjang minggu telah berlalu dan kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami melihat campur tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan pagi ini bersama-sama ya Tuhan kami datang. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi masing-masing kami datang dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami hanya berharap kiranya hati-Mu ya Tuhan disenangkan dengan ibadah kami, dengan pujian kami, dengan sembah kami. Roh Kudus, ulurkan tali kasih-Mu kepada setiap kami. Singkapkan selubung yang menyelubungi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami betapa panjang dan betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalam kasih-Mu. Engkau menarik kami untuk lebih lagi bersama dengan Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, lebih dekat lagi, lebih mengasihi-Mu dari hari yang lalu. Kami tidak mau beribadah dari jauh. Engkau menarik kami, Engkau membawa kami lebih lagi, lebih. Haleluya, haleluya. Sikit namanya dalam masa namanya dalam aku mari angkat sekarang. Tuhan lawat kami, lawat kami, oh zaman kami, oh apimu yang
Tuhan, beri kami kekuatan yang baru. Urapi kami dengan pengurapan-Mu. Biar Engkau yang mengajar kami ya Tuhan segala sesuatu yang ada dalam hati-Mu, yang ada dalam pikiran-Mu. Haleluya, praise the Lord. Mari kita ucap syukur buat hadirat Tuhan malam hari ini ya. Kita bisa menikmati puji Tuhan lewat pujian ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Dan doa untuk malam ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, silakan Ibu Weli Hukubun. Baik, Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami baik jasmani dan rohani di sepanjang hari ini. Bahkan dengan pertolongan Tuhan kami sudah dapat melakukan segala aktivitas, tugas pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Dan saat ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara buat kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu secara khusus. Tuhan pakai hamba-Mu secara heran dan ajaib. Kau berikan hikmat, kuasa, pewahyuan bagi hamba-Mu supaya isi hati Tuhan boleh dapat disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami pada saat ini. Tuhan, kami semua yang mengikuti ibadah Zoom di saat ini, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus buat kami supaya kami memahami sungguh kehendak Tuhan lewat firman yang kami akan baca dan renungkan pada malam hari ini. Biarlah kami mampu menyimpan, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah berdoa untuk kita sekalian ya sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini. Amin. Oke, saya ucapkan shalom buat kita semua. Amin. Yang percaya lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, senang sekali malam ini kita boleh berjumpa lagi untuk menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian tadi ya. Kita bisa mengikutinya dan kemudian kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan, sebuah tema yang diangkat malam ini, yaitu cara bergerak bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, Tuhan kita tidak pernah statis di tempat. Dia terus bergerak. Dia terus bergerak. Dia terus bergerak, ya, move on. Dan Tuhan ingin malam ini semua kita juga jangan pasif. Kita terus bergerak bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, untuk bergerak bersama dengan Tuhan, maka dibutuhkan sebuah
perasaan tenang bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya, nats bacaan Alkitab kita malam ini, yaitu Mazmur 62 ayat yang kedua, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC koordinator malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata ya, coba diulangi Bu, baca di depan layar monitor supaya biar sama. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita mau tenang itu gimana caranya? Dekat dengan Allah dulu. Kalau dekat dengan manusia seringkali timbul ketakutan, kecemasan, kebimbangan, timbul sesuatu yang bergejolak di hati ya. Tapi kalau engkau dekat dengan Allah, maka di hatimu pasti tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Bukan dari manusia keselamatan kita, dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keselamatan? Kuncinya adalah dekat dengan Gusti Allah. Amin, saudaraku. Gandoli Gusti Allah. Terus melekat seperti perangko dengan amplop itu, saudaraku ya. Melekat dengan Allah, maka engkau dapatkan ketenangan yang pertama. Yang kedua, engkau dapatkan keselamatan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, ketenangan dan kemenangan itu terjadi bagi orang percaya. Amin, saudaraku ya. Bila dia itu selalu berada di posisinya Tuhan. Di posisinya Tuhan bukan berarti menggantikan Tuhan. Artinya dia berada di mana Tuhan mau dia ada di situ, saudaraku. Dekat dengan Tuhan, itulah posisi kita, saudaraku. Bukan jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, pertama hatinya nggak tenang. Orang kalau jauh dari Tuhan, hatinya tidak akan pernah damai. Orang kalau jauh dari Tuhan, hatinya akan gelisah. Orang kalau jauh dari Tuhan, hatinya pasti penuh dengan ketakutan. Orang kalau jauh dari Tuhan, hidupnya terasa diombang-ambingkan, kian ke sana, kian kemari. Orang yang jauh dari Tuhan, tidak ada jaminan keselamatan baginya. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dapat ketenangan. Dekat dengan Allah, dapat keselamatan. Katakan amin. Nah, ini yang Tuhan mau kita bergerak bersama dengan Tuhan. Setelah kita sudah dekat dengan Dia, kita sudah terima sesuatu, ketenangan, keselamatan, maka sekarang kita bergerak bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, kita dapat baca ya, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 10-12, di sini, saudaraku, arti berada di posisi Tuhan itu adalah bagi orang percaya yang bagaimana kalau dia mau berada di posisinya Tuhan untuk bergerak bersama Tuhan. Yang pertama, saudaraku, arti yang pertama itu adalah dia memperhatikan. Katakan amin. Memperhatikan apa, saudaraku? Dia memperhatikan perintah Tuhan Yesus. Itu lebih baik dan penuh dengan kesungguhan. Jadi waktu engkau memperhatikan perintah Yesus, Tuhan kita, saudaraku, itu lebih baik ya, saudaraku, dan kemudian engkau perhatikan itu dengan penuh kesungguhan hati. Saudara, ini penting ya, kesungguhan hati itulah yang membuat engkau berada di posisinya Tuhan untuk engkau bergerak bersama dengan Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 10. Yohanes 6 ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, arti dari memposisikan diri dekat dengan Tuhan itu adalah ketika engkau memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan ya. Tuhan perintahkan engkau perhatikan itu lebih baik dan kemudian engkau penuh dengan kesungguhan. Saudara, inilah arti saudara bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang bergerak bersama dengan Tuhan itu ketika dia memperhatikan, karena apa yang kau perhatikan itu sangat penting, saudaraku ya.
dan itu lebih baik. Dan ketika engkau memperhatikan dengan kesungguhan, ada orang yang memperhatikan hanya sekedar sambil lalu, saudaraku. Dan saya yakin orang tersebut, dia tidak akan pernah mendapatkan 100%. Dia pasti mendapatkan cuma 1/4 atau separuhnya, saudaraku. Tapi kalau engkau memperhatikan dengan kesungguhan hati, maka engkau mendapatkan 100% apa yang Tuhan ingin limpahkan ke dalam kehidupanmu. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, mari kita lihat arti yang kedua dari memposisikan dirinya, saudaraku, di hadapan Tuhan untuk saudara bergerak dengan Tuhan. Yang kedua, artinya itu adalah itu orang menyenangkan hati Tuhan, dia tahu menyenangkan hati Tuhan, Bapa di sorga, oleh apa? Oleh hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ini Yesus teladankan, Yesus memberi contoh yang baik, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat, saudaraku, ya. Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin, Amin. saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mendapatkan 5 roti 2 ekor ikan, saudaraku, Filipus bertanya, ini dengan 5 roti 2 ekor ikan ini nggak cukup ini. Tapi saudara saya lihat ya, kalau orang tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan, untuk dia bergerak bersama dengan Tuhan, maka yang kedua, dia akan tahu arti yang kedua itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan Bapa di sorga? Yaitu Yesus mulai mengucap syukur, saudaraku. Dengan hanya 5 roti 2 ekor ikan, dia sedang mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur berkata, saudaraku, orang yang mempersembahkan syukur, dia mempermuliakan aku, saudaraku, ya. Orang yang tahu mengucap syukur itu, dia tahu memuliakan Tuhan. Sebaliknya kalau orang tidak mengucap syukur, dia ngomel, dia menggerutu, ini kurang, ini nggak cukup, ini masih sedikit, mana mungkin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia menggerutu, dia bersungut-sungut, maka dia belum bisa mempermuliakan Tuhan. Orang yang mempermuliakan Tuhan itu adalah orang yang tahu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur itulah, meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas, ini kurang, ini tidak cukup, ini tidak bisa memenuhi segala kebutuhan. Tapi kalau orang ucap syukur, walaupun hanya 5 roti, walaupun hanya 2 ekor ikan, maka Tuhan bisa melipat gandakan, yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah, yang kecil menjadi besar. Amin, saudaraku. Yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan sangat cukup, saudaraku. Bahkan yang kelihatan mustahil bagi manusia, Tuhan ubahkan menjadi tidak ada yang mustahil kalau engkau tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini, bahwa engkau mau berada pada posisinya Tuhan, yang percaya lambaikan tangan untuk kita bergerak bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus memberikan teladan untuk mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun apa yang ada padamu, saudaraku, jangan ngomel, jangan menggerutu, ucap syukur saja. Karena dengan ucapan syukur itulah, di situ Tuhan akan melipat gandakan mujizat-mujizat pelipat gandaan terjadi. Ya, saudaraku, ini sebagai contoh 5.000 orang mereka butuh makan. Hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan itu terjadi multiplikasi pelipat gandaan. Siapa yang melipat gandakan? Itu Tuhan melipat gandakan. Bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan berkat itu? Karena ada orang yang tahu mengucap syukur. Dan Yesus sendiri datang sebagai manusia, dia memberikan teladan, saudaraku. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang ada padamu, ucap syukur, saudaraku. Dengan engkau mengucap syukur, engkau menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, maka siap-siap berkat akan dicurahkan, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, arti memposisikan diri pada Tuhan, saudaraku, untuk dia bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Arti yang ketiga yaitu dia mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui kuasa Tuhan telah bekerja untuk memberi makan dengan kenyang. Tuhan kalau beri makan itu nggak akan lapar. Tuhan beri makan sampai kenyang. Orang Jawa bilang apa? Wes warek, ya.
Ini kampung tengahnya, Jawa Tengahnya penuh, saudaraku. Itulah Tuhan kita ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 12. Yohanes 6 ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Amin, saudaraku. Di mana mereka mengakui kuasa Tuhan? Perhatikan ayat ini. Yohanes 6 ayat 12 berkata, dan setelah mereka kenyang, pertanyaannya siapa yang mengenyangkan mereka? Inilah Tuhan. Dengan caranya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan bekerja, sehingga mereka semua makan sampai kenyang, saudaraku. Padahal hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan, saudaraku. Itu kalau dicubit-cubit, cuil-cuil, itu nggak mungkin, saudaraku. Ya. Tetapi saudara lihat, karena Yesus tahu mengucap syukur, ya, di poin yang kedua tadi. Maka terjadi mujizat pelipat gandaan. Dan ini yang ketiga, orang yang memposisikan dirinya pada Tuhan, dia bergerak bersama dengan Tuhan, maka dia mengakui, oh iya Tuhan, ini semua kuasa-Mu yang bekerja. Ini semua datang dari Tuhan. Amin. Itu namanya kita mengakui. Sekalipun engkau merasa bahwa sana kiri kanan, sana sini sepertinya buntu, tapi ketika engkau ucap syukur, maka engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja, saudaraku. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Oleh sebab orang tahu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang mengerti rahasia ini dan siap untuk menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat hasilnya. Ini saudara luar biasa ya. Bagi orang yang memposisikan dirinya dekat dengan Tuhan, kemudian dia bergerak dengan Tuhan, maka hasil yang pertama yang akan dicapai, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu melakukan perintah Tuhan. Kenapa orang tidak bisa melakukan perintah Tuhan? Karena dia kurang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan ngomong apa dia ngerti, Tuhan ngomong apa dia langsung tahu, Tuhan ngomong apa dia langsung bergerak. Itu karena dekat dengan Tuhan. Tapi beda orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan ngomong apa dia nggak ngerti, dia nggak punya kepekaan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 10. Yohanes 6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Amin, saudaraku. Mereka disuruh duduk, mereka manut, mereka nggak protes, mereka nggak membangkang, mereka nggak bantah, saudaraku. Langsung mereka duduk. Tuhan suruh murid-murid sampaikan pada orang-orang itu, suruh mereka duduk. Dan ketika itu perintah itu disampaikan, langsung serempak mereka semua duduk, saudaraku. Nah hari ini engkau dan saya sedang duduk, bukan duduk di dalam perkumpulan orang fasik, saudaraku. Di dalam kumpulan pencemooh, tapi kita sedang duduk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Duduk saja Bapak Ibu. Ketika engkau duduk diam, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, baru engkau bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan kepadamu. Seringkali orang lupa untuk duduk di kaki Tuhan. Dia lebih sibuk dengan segala aktivitas kegiatannya. Sampai-sampai dia merasa kelelahan. Sampai-sampai dia merasa kecapaian. Kalau orang sudah kelelahan, kecapaian, dia gampang emosi, saudaraku. Dia gampang marah, saudaraku ya. Tapi kalau orang duduk di kaki Tuhan, ada ketenangan batin, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada pengharapan, saudaraku. Meskipun dia tahu ada masalah, ada persoalan, tapi karena dia duduk di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia tenang. Nah, orang-orang ini disuruh duduk. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka duduk, disitulah Yesus angkat 5 roti dan 2 ekor ikan dan mengucap syukur, terjadi multiplikasi, mujizat pelipat gandaan, dan dibagikan pada mereka-mereka yang duduk. Malam hari ini berapa banyak saudara percaya kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ada waktunya engkau berjalan, beraktivitas, tapi ada saatnya di mana engkau butuh kekuatan baru, engkau butuh penghiburan, engkau butuh tentang sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Maka tugas saudara dan saya setelah melakukan aktivitas sepanjang hari, saatnya kita mau duduk di kaki Tuhan ya. Besok pagi pun setelah kita beristirahat, Bapak Ibu, kita juga mau datang, kita mau duduk di kaki Tuhan. Pada waktu kakak beradik, Marta dan Maria, saudaraku, mereka menyambut Yesus.
Ya, Marta sibuk mempersiapkan makanan di dapur, sementara Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan Yesus sedang ngomong, Yesus sedang berbicara, Yesus sedang menyampaikan firman, Yesus sedang menyampaikan isi hatinya. Marta protes, Tuhan suruhlah Maria bantu aku. Yesus bilang, Marta, Marta, kamu terlalu menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Bukan berarti Yesus tidak perlu makan, tapi yang terpenting itu duduk dulu di kaki Tuhan. Dan Yesus bilang kepada Marta, Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan itu tidak akan diambil dari hidupnya. Dan Maria luar biasa. Yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit bukan Petrus, bukan Andreas, bukan Yohanes, tapi Maria Magdalena ini, saudaraku. Dia saudara-saudara menemukan Yesus. Dia saksi mata Yesus telah bangkit karena Yesus menampakkan diri kepada dia. Ya, orang yang suka duduk di kaki Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ilahi, adikodrati, biasanya Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan pada mereka. Ya, saudara-saudara, tidak pernah Alkitab menyatakan bahwa Marta itu mendapatkan saudara kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Yang menemukan itu, menyaksikan itu Maria. Kenapa? Karena dia suka duduk di kaki Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu semua supaya kau belajar ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin kau pahami, akhirnya kau bisa pahami. Amin. Ini hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua dari orang yang memposisikan dirinya pada Tuhan untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Kita lihat yang kedua itu, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan menjadi penyalur berkat. Amin, saudaraku. Dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita lihat, Yohanes pasal 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Amin. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi Yesus tidak bagi sendiri. Yesus bagi kepada murid-muridnya dan murid-murid salurkan itu kepada orang-orang yang duduk kelompok-kelompok itu, saku. Sehingga mereka semua kebutuhannya terpenuhi. Mereka makan sampai kenyang. Saya tanya, masih ada sisanya? Ada. Berapa banyak, saudara? 12 bakul. Yang mereka disuruh mengumpulkan itu, satu. Ada 12 bakul, saudaraku, ya. Kelebihan makanan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Jangan takut, saudaraku. Tuhan sanggup pelihara kita semua. Urusan makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan. Tuhan yang akan mendandani. Tuhan yang akan mencukupi semuanya, ya. Asal kita tahu bagian kita adalah duduk di kaki Tuhan dulu, ya. Saudaraku, ini luar biasa. Jadi orang percaya itu, Bapak Ibu, dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penyalur berkat. Jadi ketika engkau mendapatkan seperti Yesus mengucap syukur dan terjadi mujizat pelipat gandaan, Yesus bagikan pada murid-muridnya. Ketika murid-murid mendapatkan itu, mereka salurkan lagi. Setiap kali mereka dapat, mereka salurkan, mereka dapat, mereka salurkan. Berkat gak pernah habis. Saya ingin mengajak saudara membuat satu gerakan simulasi. Coba saudara-saudara lihat kedua tangan saudara, telapak tangan saudara, ya, dan saudara bilang begini, terima, ya, terima. Sekarang saudara sudah terima berkat, genggam itu, kemudian kasih, ya, salurkan. Terima, kasih, terima, kasih, terima, kasih, terima, kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan berhenti? Tidak akan pernah berhenti. Selama kau dan saya ditugaskan Tuhan menjadi penyalur berkat, maka berkat itu tidak akan pernah berhenti, ya saudaraku. Berkat terus mengalir di dalam kehidupan kita secara luar biasa, ya. Ini hasil yang kedua. Mari kita lihat hasil yang ketiga bagi orang yang memposisikan dirinya pada Tuhan dan dia bergerak bersama dengan Tuhan. Hasil yang ketiga yang terakhir ini, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu menghargai berkat Tuhan di hidupnya. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu dia tahu menghargai, ya. Mari kita lihat. Saudara, Yohanes 6 ayat 12. Yohanes 6 ayat yang ke-12. 12. Dan mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Amin. Sehingga tidak ada yang terbuang, saudaraku. Jadi berkat yang Tuhan kasih itu
Walaupun ada kelebihannya, jangan sampai dibuang, saudaraku. Karena itu bisa dipergunakan juga, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu yang akan datang di saat mereka butuh untuk mereka makan, sudah ada persediaan. Jadi saudara lihat ya, orang percaya yang taat pada firman, dia tahu menghargai berkat Tuhan di hidupnya. Saudara-saudara, saya diberitahu oleh orang tua saya, bahwa kalau kita makan ya, jangan sampai buang itu makanan. Makanan itu adalah berkat. Makanan itu raja, kita hargai, saudaraku. Jangan sampai makanan itu dibuang-buang. Eman, sayang, saudaraku. Sementara orang di luar sana itu kan mereka mengalami kesulitan untuk makanan, lagi kelaparan. Nah, kita nih makan, kita bersyukur. Makanan jangan sampai dibuang ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu memang makan memang perlu diatur supaya tidak sampai kelebihan. Jangan sampai karena nggak kuat makan karena yang sisanya dibuang. Kalau bisa itu bertahap, saudaraku. Ya, ini penting, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dari 3 rahasia iman ini kita sudah belajar bahwa memposisikan dirinya pada Tuhan dan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Kita sudah belajar akan 3 langkah iman dengan artinya masing-masing itu. Saya berdoa supaya malam ini Roh Kudus membantu kita untuk memahami rahasia ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan pakai kita semua menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Indriani, koordinator malam, kita akan mendengar doa yang akan dinaikkan ya pada malam ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan berkati semua Tuhan yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua Tuhan, kami selalu bersyukur. Apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Kan kami selalu bersyukur Tuhan. Dan ketika kami bersyukur ada berkat, ada mujizat terjadi Tuhan. Kami percaya semua itu daripada Engkau Tuhan. Kami tak mampu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Mu. Berkati kesehatannya, apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani. Tuhan memberkati ya. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Indriani yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Terima kasih juga Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri Tikualo dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih Ibu Rosalin kesempatan yang diberikan pada saya. Sekarang kita masuk dalam menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia, Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan.
Dahsyat. terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. John. Tuhan Amin. berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masih masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Adice. Silakan Ibu Adice. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Pengumuman untuk gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC atau di rekening OVO di nomor 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah doa malam pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CLCC mulai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan di awal harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang berbeban berat, pergumulan, dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2023 di Ibadat Surabaya, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023
ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CRCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Untuk yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan yang kudus dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu ADC koordinator malam ini. Tuhan berkati Ibu ADC. Ya. Terima kasih kepada Ibu ADC yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada koordinator kami, Ibu ADC, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Bu Rosalin, host kita yang dipakai Tuhan luar biasa malam hari ini ya. Dan terutama kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwa semua kita sudah diberikan kekuatan berkat firman untuk kita menjalani hari-hari kita yang akan datang. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya, dan lewat hambanya Pastor John kita sudah disingkapkan, dibukakan rahasia-rahasia apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak John. Dan terima kasih Bapak Bruni Tiko Alu, Ibu Rosalin Tiko Alu, yang sama-sama semua kita sudah melayani di ibadah Zoom Gereja CLCC malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang hadir malam hari ini percaya bahwa kita semua sudah mendapatkan yang terbaik, firman kebenaran Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman, host kita malam hari ini. Silakan Bu Rosalin. Ya, oke. Terima kasih Ibu ADC, koordinator kami yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami kembalikan kepada Bapak John Sarbunan yang akan membawakan doa berkat buat kita semua. Silakan Bapak John. Amin. Oke, praise the Lord Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus ya. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah aku. Hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan
jiwa kami. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak, angkatku jadi anak, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu segala kemuliaan, karena Yesus, Kau Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan. Oh glory, glory, sing all the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor Be unto the name be unto the name of God. Sing all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the sama-sama angkat tangan. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, Mari sama-sama kita sembah. Amin. Haleluya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan ya malam hari ini. Apa yang menjadi permohonan pergumulan saudara sekalian? Tuhan berkata, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau gelisah hatimu, tetap percaya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan malam hari ini aku menjamah setiap hati yang datang mencari engkau di malam hari ini. Kami berkata dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan menyertai umat-Mu malam ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mari lawat.
Tuhan lawat setiap pribadi yang hadir di malam hari ini. Jangan ada satupun yang luput dari kasih anugerah-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit malam ini. Siapapun yang sakit malam ini, kalau engkau percaya dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan mulai angkat tanganmu, tangan kananmu di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau berserah, tanda engkau yakin kuasa Tuhan sedang bekerja malam hari ini. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berkata malam ini kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dicurahkan. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan. Berdoa Tuhan untuk semua yang sudah hadir malam ini. Jangan Engkau biarkan satupun yang pulang dengan tidak menerima pertolongan. Semua yang datang malam ini Engkau pulang terima pertolongan. Semua yang datang yang beban berat Engkau pulang bawa kelegaan dalam nama Yesus. Tuhan pembuat keajaiban ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ya Tuhan koordinator malam ini, Ibu ADC. Tuhan pegang dia dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kemenangan, 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 kemenangan terjadi. Hari-hari-Mu Engkau lewati dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala persoalan ini, persoalan, pergumulan, satu persatu akan terselesaikan di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan Tuhan terus Ibu ADC. Dalam nama Yesus, berjalanlah bersama dengan Tuhan saat ini juga. Posisikan dirimu di hadapan Tuhan. Dia sumber kekuatan di saat engkau lemah, sumber pengharapan di saat engkau putus asa. Dialah penolong dalam hidupmu. Tuhan, mari. Jamah dia Ibu ADC dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hatimu, Tuhan jamah hidupmu saat ini juga. Bahkan Tuhan menjamah anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, serahkan semua yang menjadi ketakutan, kekhawatiranmu. Serahkan apa yang menjadi permohonanmu. Percaya bersama dengan Tuhan, mujizat masih terjadi malam ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk malam ini Pak Bruri Brosalin yang ada di Jerman, yang di usia yang makin bertambah suntuk, mereka giat melayani Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan perhitungkan jerih payah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan perhitungkan setiap ya Tuhan pengorbanan mereka. Aku percaya baik waktu, baik tenaga, pikiran, bahkan juga apapun yang mereka persembahkan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati Pak Bruri dan Bro Salin, terutama berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Untuk Pak Bruri yang akan juga operasi kaki, dalam nama Yesus kami doakan Tuhan jamah saat ini juga. Tuhan pakai tangan dokter untuk menolong Pak Bruri sehingga semua operasi bisa berjalan lancar dengan mudahnya dalam nama Yesus. Demikian juga Bro Salin yang juga akan Tuhan Yesus bertemu dengan dokter. Oh Tuhan, untuk bulan Juli kami doakan tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menolong Bro Salin. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Semua anak mantu cucu di Jerman diberkati dalam nama Yesus. Diberkati studinya, pekerjaannya dalam nama Yesus. Tuhan berdoa juga malam hari ini untuk Ibu Indriani bersama dengan semua anak mantu cucu. Tuhan kasihani dan selamatkan. Oh Tuhan, selamatkan Riko dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, panjang umur, rezeki yang melimpah. Juga Tuhan, untuk anak-anaknya. Tuhan tolong kami serahkan Ita dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk persiapan Feli menikah tahun depan. Tuhan sertai, Tuhan cukupi semuanya. Terima kasih Tuhan, dan pakai Ibu Indriani menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Juga berdoa malam hari ini ya Tuhan untuk Ibu Nini Harawati. Dalam nama Yesus, kekuatan dari kuasa Tuhan akan turun atas dirimu, memproteksi kehidupanmu, engkau aman dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Mata dan hati Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan sudah melihat apa yang ada di dalam hatimu,
Tuhan sudah melihat apa yang Engkau kerjakan, Tuhan sudah melihat apa yang sedang Engkau upayakan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Engkau menyenangkan telinga mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati bersama dengan keluarga besar Koswandi, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kami doakan juga di Pulau Bali. Tuhan sertai mereka semua. Kami doakan ya Tuhan, kakak beradik semua rukun hidup damai, Tuhan cukupi, Tuhan tambahkan, Tuhan lipat gandakan berkat, tambahkan omset order yang melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih, perputaran keuangan kembali berjalan dengan baik, semakin baik dan semakin baik. Tuhan berkati anak mantu cucu, terutama untuk anak Dev, juga untuk ya Tuhan Eleanor, dan kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan berkati pertumbuhan perkembangan mereka, semakin hari bertambah baik, semakin bertambah maju dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan menyembuhkan engkau Bu Weli dalam nama Yesus, bersama dengan semua anak mantu cucu di Jayapura, Papua, aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Jangan takut, jangan susah hatimu, jangan khawatir, percaya saja bersama dengan Tuhan, semua akan terlewati dengan baik. Tuhan berkati Ibu Marta dalam nama Yesus, berkati Tuhan, sembuhkan engkau Bu Marta bersama dengan anak dan cucu, semua ada pelihara dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan menjadi segalanya dalam kehidupanmu. Tuhan berkati juga Ibu Sinta, berkati juga semua anak-anak, baik Yohan, James, Cindy, berkati semua yang hadir malam ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima malam hari ini, oleh berkat Tuhan, engkau dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan di dalam nama Yesus. Tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap dalam dan tidak kokoh. Dalam nama Yesus. Supaya yang percaya kita berkat malam hari ini, mari sama-sama di hadapan Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Memberkati Bapak Ibu sekalian, buat semuanya. Terima kasih Bu ADC. Terima kasih Pak Ya, Bu. terima kasih Pak John. Ya, Tuhan terima berkati. kasih Ibu Indriani, Tuhan berkati ya. Indriani, Yes, Ibu Sinta, Tuhan berkati. Ibu Nini, Bapak Pendeta, Ibu Ros, Aditya, Bapak Puri, Sampai jumpa besok pagi ya. Ibu Heli, Ibu Sinta, Ya, praise the Lord. Nggak kelihatan ya. Bapak Ini Bu. Jem, Indi, pelayanannya, salam buat semua di Jerman ya. ya, terima Ya. kasih Pak John. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bu Indriani, Bu Nini. Ya, ya, Sampai jumpa God bless lagi. you all. God bless you all. Bye-bye. Bye. Selamat istirahat. Ya, amin.